percaya nggak Mas Inu? Marketing yang banyak gimmicknya, itu di belakangnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Bisnis yang sustainable memang harus saling membesarkan kan. Maksudnya nggak usah lah, ya kompetisi bisa, tapi kalau sekarang kayaknya eranya lebih ke kolaborasi sih, bukan kompetisi Mas Inu. Kalau kita bikin orang lain besar, secara otomatis pasti akan ada timbal baliknya walaupun itu entah kapan. Farhan Nur Rahman. Yes, Farhan Mas Inu. Terus LNR-nya itu dari mana? FNR. FNR kan, Farhan Oh. FNR. Aku pikir itu dari mana? Enggak, FNR. itu dulu bikin akun Twitter kan bingung mau ngapain kan dulu. Iya. Ya udahlah, nama aja. Zaman dulu. FNR atau ternyata FNR. Iya. Oh, inisial ya. Inisial. Terus Kayak di media dong. Di media juga ada inisial kan? iya, yang di bawah itu. INU. Yang gitu-gitulah. Dari nama itu. Ya. Cuma kan waktu itu bingung, awal Twitter 2009 ya, orang-orang bikin akun kan nama-nama asli itu Agak nggak mau agak dimunculin. familiar, Iya, agak iya. dulu mending nama lain kan, terus ya itu. Berarti pendahulu Twitter ini. Aku masuk berapa ya? 2009 mungkin ya? Iya, itu kan awal-awal banget. Iya. Gue kayaknya baru masuk juga 2000, setelah buku terbit 2010-2011. Iya. Zaman dulu masih nggak kayak sekarang lah. Zaman dulu masih enak kalau nge-tweet. Kalau sekarang kayaknya bilang aja disalah terus. Iya. Tapi masih nge-tweet? Ya paling sehari sekali. Dari sekali ya. Dulu aku sampai pada situasi gue cabut aja lah. Oh iya. Lelah juga kan. Pakai waktu itu jadi pemret dan ada aja orang punya pandangan dan kemudian jadi sangat personal kan. Iya. Jadi kayak menyerang gitu kan. Hobinya sekarang menggali tweet yang lama. Menemukan apa yang aneh di masa lalu untuk dikeluarin di hari ini. Gitu. Yang nggak relevan. Tapi unik lah. Nar, gue manggilnya apa nih? Farhan? Farhan boleh. Farhan ya. Lalu kuliah di STAN, dan sampai sekarang kan jadi ASN. Lalu aktif di media juga kan? Media sosial lah setidaknya. Iya. Nulis di Mojok juga kan? Dulu. Dulu. Udah nggak nulis Udah aku. Tapi kemudian sekarang malah Entrepreneur. dikenal sebagai Bapak Magic Indonesia. Dan gue salah satu yang terpengaruh Magic loh. Dari permajikan kira-kira 2022 tuh ya. Mas Inu ingat nggak tahun lalu kebocoran data itu? Tahu? Ya kan ada nama aku tuh. Ya. Nah, aku sejak itu menutup diri kalau aku PNS. Oh. Lah nama aku, dataku, tanggal Ada semua? lahir ibu, semuanya udah ketahuan mau berlindung apa lagi. Waktu itu yang sampai dirapatin di DPR, terus aku kayak wah kok begini ya hidup ya. Jadi ya udah. Tapi kemudian memilih jalan wirausaha dan statement yang clear banget nih. Ini Wijilan Street, bisa cerita, Nar? Ini Atau punya si Farhan? Klawu kan? Klawu. Mas Inu tahu Klawu nggak? Klawu Jogja. Yang tokoh, yang orang hip hop random, namanya Yusak Dika. Itu kan tokoh hip hop. Nah dia tuh bikin ini merchandise Wijilan. Oke. Terus dijual di depan kafe, terus ya udah sini tak beli. Oh. Emang orangnya se-random itu. Nah, Wijilan kan memang kalau di musik Jogja kan kulturnya hip hop ya. Ya, Wijilan. Di sana ada terus Deloader yang setiap Selasa main DJ for free gitu-gitu. Jadi kayak oh di sini hip hop ternyata. Dan tercermin sih di jalanan, di Iya, tembok-temboknya itu, artnya itu. Ya, terus jalan ke pengusaha dan kopi itu gimana ceritanya? Han? Sebenarnya kan karena dari nah ini belum mulai kan? Udah kayaknya. Oh, udah. Lanjut aja. Ini tuh sebenarnya karena apa ya? Aku orangnya tipenya kalau kecebur kenapa nggak sekalian. Oke. Jadi kayak Mas Inu ya, oh dari influencer terus ada yang kebetulan ketemu partner yang pas, terus ya udah kita set up sampai sekarang akhirnya sudah Jalan. setahun lebih dan alhamdulillah ya cukup bisa memberikan warna karena Australian style atau Melbourne style tuh jarang di Jogja. Nah kayak gitu dan ya Jogja dengan segala dinamikanya kan kita jadi tahu ya. Oh ini ternyata kopi yang disukai begini dia. Dan kami cukup waktu itu agak
Mas Inu tahu Slow Bar kan? Ya, Tahu, kayak tahu. klinik kopi. Iya, iya. Klinik kopi salah satu yang mengawali ya. Iya, Mas Pepeng. Pepeng. Nah kan Jogja kan kulturnya seperti itu. Terus saya merasa bahwa oh yang saya bikin bukan slow bar karena memang tidak diniatkan sebagai slow bar, tapi ya karena kulturnya slow bar ya pada akhirnya tetap berasimilasi kayak gitu sih Mas. Lebih ke kalau udah kecebur kenapa nggak nyelam aja sekalian. Tapi kemudian ada kemungkinan untuk beradaptasi juga ya dari konsep yang awal itu ya. Kalau Mas Inu pernah ke klinik kopi kan stylenya seperti itu ya, antri masuk lalu kita ngobrol Sama Pepeng. sama Mas Pepeng, terus kemudian pada akhirnya disajikan kopi. Nah kami pun akhirnya mencoba melakukan pendekatan seperti itu tapi dengan hospitality. Jadi tetap bisa ngobrol. Cuma kan memang nggak bisa dipungkiri tempat wisata ya Wijilan itu. Oh, Jadi iya. kayak susah sekali untuk kita harus mindful ngobrol sama barista tuh memang susah. Agak Karena susah, nanti antriannya akan Sangat panjang. sangat panjang. Karena mau nggak mau kami berterima kasih ke Yujum karena limpahan tamu dari Yujum itu Lari ke Wombat. lari ke Wombats karena memang hal yang kami syukuri adalah waktu kami datang ke Wijilan itu kami diterima ya. Terus kami juga ada mengikuti pattern orang-orang Di situ. Wijilan bahwa oh Yujum buka 5:30. Kalau kami ikut aja jam 6 karena kalau 5:30 masih terlalu pagi. Akhirnya terima kasihnya dari Yujum kalau misalnya ada orang yang Sarapan. habis makan gudeg atau sarapan itu ngopi di mana? Oh itu di seberang ada. Nah kayak gitu. Jadi kayak setiap libur tuh dapat limpahan. Kadang kami juga nganter ke Yujum. Kami bolehkan juga dari Yujum kalau mau makan di tempat kami dan kami nggak jual makanan sih. Oke, Mas itu Inu. yang kamu sebut sebagai cross marketing itu. Iya, cross marketing. Apa sih konsep apa itu sebenarnya? Sebenarnya kami gini ya, kalau cross marketing itu kan sebenarnya banyak orang yang bilang, oh kamu tuh punya warung kopi tapi kok nggak promoin kopi Produk orang lain. lain, produk lain. Terus ya memang awalnya saya influencer, tapi yang kedua kan kalau kita bikin orang lain besar, secara otomatis pasti akan ada timbal baliknya walaupun itu entah kapan. Yang saya percaya sih seperti itu ya Mas Inu. Terus di era sekarang kan juga cross marketing saya kira hal yang biasa. Iya, iya. Kayak dua brand yang saling berjauhan bisa collab. Kalau dalam bahasa itu bahasa marketing ya. Padahal kalau kita amati, di Jogja ya memang seperti itu kulturnya. Kulturnya. Kita saling ini aja. Oh mereka jual makanan besar, oh kami nggak usah, kami jual snack aja. Tapi mereka nggak jual kopi, oh kami jual kopi. Nanti bisa saling Saling melengkapi. mengisi ya. Ya saling mengisi. Itu yang bener sih itu. Itu kultur yang jalan. Kayak misalnya warungnya ibu mertuaku tuh. Dia Di depan sebenarnya, pasar? iya depan pasar. Dia bisa bikin kolak dan sebagainya, tapi pas-pasnya dia nggak bikin itu. Kenapa? Karena ada Supaya ya? tetangga yang itu bisa jualan. Ya. Terus dia ada yang pagi jualan di sebelahnya gudeg gitu. Udah tahu yang tenda ya? Ya tenda. Terus kenapa kita nggak jualan pagi? Aku tanyakan. Enggak, pagi biar gudegnya laku. Ini agak siang aja Agak kita. siang. Oh, Jadi ada kesadaran untuk saling memberi ruang dengan memperkenalkan satu sama lain dengan potensi yang mereka miliki. Betul, seperti itu Mas. Dan alhamdulillahnya dia konsep seperti itu kan akhirnya membuat kami dan saya sendiri ya belajar bahwa kita bisa loh berbisnis tanpa menyelisihi bisnis orang lain. Ya. Dan kalau kita lihat Mas Inu lewat Wijilan itu dari ujung sampai ujung warung gudeg semua penuh dan semua punya marketnya pembelinya masing-masing ya. Jadi kayak ya sudah. Berikutnya setelah ada Wombat, yang lain kan juga ada berderet tuh. Ada 1, 2, 3 ya. Sampingnya dari samping ada juga. Bandung itu LSD lalu ganti nama jadi Blue Right Back. Dan di sana juga ada beberapa kafe lain. Ya itu sih Mas. Ya blessing aja, alhamdulillah. Ya, aku punya pengalaman sama. Kenal buku Aki nggak? Tahu yang ya? di atas. Nah kemarin mau nyebut buku Aki lupa. Waktu itu aku sebelumnya ke Jepang. Mas Inu sering ke sana ya? Lumayan sering sih karena sama Tommy terus deket ya. Terus aku tahun berapa itu? 2017 lah ke Jepang. Yang cross marketing yang mirip tadi Wombats lakukan. Jadi aku tuh datang ke salah satu toko sepeda. Ada kedai kopi. Itu rame banget gitu Di pagi-pagi. Di Jepang. Blue Look? Di Tokyo. Aku lupa namanya. Oke, karena sepeda terus mampir berhenti gitu aja kan. Dan rame. Aku penasaran karena rame berhenti. Nah menariknya baristanya bilang, ada loh yang kayak gini kalau kamu nggak menunggu lama di sana. Sana enak juga. Baristanya? Terus gue dikasih itu, maps.
Untuk gue merinding tuh ceritanya. Jadi dikasih maps, ini loh kalau kamu suka yang ini ada di sekitar sini. Terus itu gue bawa ke Tommy. Tom, bikin ini yuk di Jogja. Atau di Kaliurang. Jadi orang nggak terkonsentrasi satu tempat. Toh kalau ekosistemnya berkembang, gede, yang diuntungkan ya semuanya. Iya, betul. Terus kemudian rencana untuk membuat kayak maps gitu ya, untuk menunjukkan, oh toko buku yang sejenis dengan buku akik, supaya nggak buku akik aja yang jadi sasaran. Kan dia kelelahan juga kalau terima dengan banyak sekali orang. Betul, kan sekarang dia yang jadi ini Mas, buku akik itu kan menjadi salah satu pelopor kan, ruang nongkrong dengan toko buku. Terus disusul yang mungkin akhir-akhir ini agak gede kan Siramedia. Siramedia itu juga dekat-dekat situ. Iya, dekat-dekat situ. Terus ada punyanya Mojo kan. Ada. Jadi kayak Berdikari di Kota Gede ada juga, aku lupa nama yang Kota Gede apa ya. Nah, tapi kan itu membuat, kalau saya sih menarik ya, ngopi dan baca buku itu sangat menarik. Dan kok Buku Akik dan Siramedia bisa loh bikin cafe proper di dalam toko buku, itu kan hal yang ya layak kalau itu jadi besar pada akhirnya. Jadi ruang yang kemudian tadinya sendiri bertumbuh, terus kemudian bisa dibagi kan? Betul, harusnya kan seperti itu ya kalau kita mau bikin kultur bisnis yang sustainable, memang harus saling membesarkan kan. Maksudnya nggak usah lah, ya kompetisi bisa, tapi kalau sekarang kayaknya eranya lebih ke kolaborasi sih, bukan kompetisi Mas Inu. Kalau aku memahami itu ya. Terus dalam konteks yang kemudian kamu menemukan magic itu gimana ceritanya? Dulu sempat belajar kopi di Australia, terus pas pulang belajar dalam konteks studi. Aku memang kerja di sana dan belajar. Terus ya sudah, apa namanya, waktu di Indonesia tuh cuma sedikit. Seingatku ya, ada Gianti. Gianti itu Menteng. Sama Nitronya Pak itu ya? Didi Nugraha. Iya. Blogger mahal. Apalah. Kanca lawas. Iya. Sering aja ketemu tuh, belum ketemu. Pak Didi. Terus mereka yang menulis menu itu. Terus akhirnya itu shifting ya, Mas Inu. Dulu aku ngeblog, terus kayaknya di awal 2021 tuh blog udah nggak laku. Terus aku bukan kehilangan ya, udah malas aja nulis. Terus akhirnya, sekarang kayaknya TikTok rame ya. Aku coba develop di TikTok, ternyata rame. Terus akhirnya aku cross ke Magic, terus akhirnya jadi fenomena. Dan aku merasa, tren itu sesaat, Mas Inu. Ketika orang sudah mencoba dan dia akan rame, itu kan benefitnya akan menyebar ya. Mungkin hampir nggak seluruh sih, mungkin hampir banyak warung kopi sudah ada menu tersebut. Tapi kan kalau kita berhenti di satu menu, diversifikasinya akan berhenti atau developmentnya akan berhenti. Akhirnya aku sekarang tahun lalu meramaikan Dirty Latte misalnya. Itu juga rame lagi. Rame lagi. Mungkin tahun ini Mont Blanc sih rencananya. Kalau Dirty Latte, wah ini menarik Mas Inu, karena ada berantem-berantemnya juga. Gimana tuh? Dirty Latte itu kan dari Jepang. Ada cafe namanya Blue Pond. Blue Pond tuh yang tadi kamu sebut tuh ya. Itu Blue Look yang sepeda Blue Look. ya. Lain lagi ya. Lain lagi. Ini Tokyo. Ini di Shimokitazawa kalau nggak salah. Aku belum pernah ke sana sih. Cuma dari Blue Pond itu dia bikin menu susu dingin, terus espressonya panas. Nah, di Indonesia diadaptasi beberapa kedai kopi besar. Beberapa kedai kopi sebelumnya sudah bikin tapi pakai distilled milk atau frozen milk. Jadi susu dibekukan, terus dicairin lagi supaya dia lebih kental susunya. Nah, di Jogja tuh ada beberapa yang sudah melakukannya kayak Pitutur, dan itu bisa jadi standar atau pakem Dirty Latte. Nah, bedanya adalah kalau di Jepang itu mungkin susunya lemaknya lebih banyak ya daripada di Indonesia. Nah, waktu itu aku merasa, kalau bikin seperti ini agak sedikit tricky ya, karena harus memikirkan susunya beku dulu, terus dicairkan, belum memikirkan higienitas pada saat prosesnya, kan harus benar-benar higienis, karena kalau yang ditinggal lemak dan gula kan pasti bakteri akan mudah masuk kan, secara prosesnya. Terus pada akhirnya dapat info dari Long Road Barhel namanya, dia punya
kedai kopi di Jalan Panjang, namanya Long Road, ya Jalan Panjang literally. Oh, pas banget. Jangan banyak sini. Iya, Kebun jeruk. iya, oke. samping toko Duren. Nah, dia bilang Oke. kamu pergi aja ke Thailand, nyoba riset di sana. Terus aku pergi Mas Inu ke Thailand seminggu. Oh ini dirty latte di Thailand. Nanya, nyoba, ngulik resep. Ternyata mereka pakai creamer. Oh, oke. Oh susu campur creamer. Oh lebih make sense dan lebih applicable kalau di Indonesia versi Thailand. Pulang Bawa ke Indonesia. Jogja, kami di Wombet owner dan barista meeting. Akhirnya 3 bulan ketemu tuh resepnya. Kami mencoba 8 susu dan 8 creamer. Akhirnya ketemu, oh ini Ketemu yang merek susu pas. yang ini creamer yang ini, dikawinkan dengan rasio yang sudah ditentukan, akhirnya dapat dirty latte. Ditambah sirup secang. Pakai secang. Pakai, Sana. itu yang membedakan. Kenapa? Karena kalau kita memahami spektrum rasa, kalau susu gurih ketemu espresso pahit, kadang orang nggak nyaman. Ya, harus Karena ada jomplang penengahnya. banget. Nah, penengahnya itu Jembatannya itu secang. secangnya itu. Kenapa secang? Karena di dekat Wombet ada toko oleh-oleh yang jual. Jadi kami beli di situ. Itu cross marketing lagi tuh Iya, ya. pokoknya kami intinya beli di situ aja, beli di warung sebelah. Jadi nggak yang dikirim pakai nyebut merek nggak apa-apa kan ya? Pak nanti ditit ya apa biar sponsorin. Air mineral itu beli di warung sebelah supaya mereka mendapatkan Manfaatnya. bagian dari kita, dari kami juga kayak gitulah. Meskipun bisa nyetok dari Bisa agen banget. besar ya. Ada satu air mineral yang kami nyetok karena memang di warung itu nggak ada, tapi air mineral yang lain kami ada nyetok dari di situ. Oke. Itu Jadi ya- kayaknya bisa diterima juga dengan kehadirannya kan jadinya. Iya, memang seperti itu proses yang harus dilalui kan Mas. Nggak apa-apa lah kita menurunkan sedikit HPP, tapi kami bisa saling Berelasi, ya. berinteraksi. Lebih sustain lah. Iya, setidaknya. kayak gitu. Manfaatnya kebagi ya. Itu memang dua partner saya di Wombet memang amanahnya seperti itu sih. Jadi kayak, oh harus ini, oh ya siap. Bahkan ya kalau misalnya ada event atau misalnya, oh saya mau bikin kelas, oh pakai aja. Gitu. Kami nggak ngecas misalnya, oh saya mau bikin kelas, nanti kontrapretasinya apa? Nggak, Jajan pokoknya. aja udah. Sama kayak kami menyiapkan kamar mandi kan Mas Inu. Orang yang makan di mana ke situ. Iya, jadi dulu aku tuh kan sering lari di GBK ya, nge-gym lari di GBK, terus oh kalau di GBK orang bisa langsung kerja karena bisa langsung mandi. Di Jogja kan susah sekali. Ya, untuk kamar mandi. Untuk yang- kamar mandi yang ada di dekat stasiun tuh, bayar kan. Terus kita bikin aja lah di Kamar mandi. Wombet kamar mandi. Ternyata itu helpful buat para pelari. Jadinya itulah yang membuat kultur yang membuat Wombet itu identik dengan pelari itu karena Karena dia men-solve problem para pelari ya. iya, pertama itu. Lalu yang kedua, dia men-solve problem orang yang datang dari stasiun terus bingung. Oke. Mau ke hotel terlalu pagi, Pagi ya tapi mau langsung jalan-jalan. tapi belum mandi. Tapi belum mandi. Akhirnya Oke. dapat konten tuh biasanya dari TikTok atau dari IG, terus pada nanya di DM-nya Wombet, bisa mandi di situ syaratnya apa? Datang aja nanti pesan kopi udah mandi. Jadi kadang kalau pas saya pulang ke Jogja tuh menemukan orang-orang masih pakai koper gede-gede, datang ke situ ngopi terus mandi, terus baru mereka pergi. Kadang titip kopernya nanti jam 1 diambil, boleh nanti kami simpan di gudang belakang. Murah hati sekali sih bisnisnya. Iya. Kami tidak mengejar sesuatu yang terlalu besar Mas Inu, jadi ya udah kita running seperti itu. Terus yang terakhir nih yang kami temukan kemarin pada saat musim liburan. Di dekat situ kan ada kantong bus pariwisata Ya, ya. dan travel. Datang tuh para driver-driver yang nyari kopi pagi. Sampai akhirnya, oh ada ya karakter Kopi pagi. seperti ini. Oh ternyata mereka nyari yang buka jam 6 dan bisa istirahat mandi. Mereka nunggu tamu Para kan, wisatawan kan pasti berangkat. di drop di alun-alun, Beringharjo, alun-alun, Ya, ya, dan mereka ngopi. balik ke tempat di mana Nanti parkir. jam 9, jam 10 mereka Jemput balik. lagi. Nah kayak gitu. Akhirnya ada biasanya ngumpul di depan itu driver-driver yang dari luar kota. Oh ada ya hal-hal kayak gini. Yang tadinya nggak terbayangkan ya. Oh yang ternyata tumbuhnya organik seperti ini. Dan Oke. kalau minggu kami punya refreshment buat pelari, semangka, melon. Jadi orang habis lari di situ ada refreshment, Iya, terus gratis. ngopi. Mau nggak ngopi juga nggak apa-apa, ambil aja. Itu salah satu identitas Wombet dengan pelari ya. Karena Identiknya. memang karena buka jam 6 Mas Inu. Kan
Jogja biasanya buka jam 8, Iya, bahkan jam 9. jam 9 atau jam 10 terus kayak oh kita buka pagi aja lah. Karena Ngikutin crossing Gudeg. sama Gudegnya Iya. Wijilan. Ngikutin Tadi Gudeg. yang berantem-berantemnya belum disebut tuh, yang Dirty tadi. Berantemnya di mana? Oh ya ada banyak yang Mengklaim atau bukan mengklaim kayak oh Dirty itu harus begini, I see. kopi harus begini, harus pakem Jepang, harus begini, harus Thailand. Dalam hati saya tidak itu diskusi yang justru memperkaya ruang diskusi kopi kan sering Kayak banyak begitu ya? diskusinya ya. Terus itu memperkaya tapi juga itu memberikan pilihan sebenarnya ke konsumen, bahkan juga ke kedai kopi. Sekarang bayangkan Mas Inu kalau kita mencoba untuk membuat dirty latte dengan frozen milk atau distilled milk. Kalau kita di Jogja atau di Jakarta itu tidak masalah. Fasilitasnya tersedia, susunya ada, daya beli masyarakatnya mampu. Masih. Tapi kalau di kota kecil misalnya, geserlah sedikit ke Purworejo atau ke Bumen, atau bahkan kemarin saya tur dirty latte itu ke Probolinggo, Oke. ke Cilacap, belum ada menu tersebut. Tier 3 itu ya? Kota-kota yang seperti itu tuh belum ada. Terus kalau kita harus saklek dengan menu yang original seperti itu ya ekonomi apa sih? Kedai kopi mungkin akan kesusahan untuk membuat menu dengan harga terjangkau yang kemudian pada akhirnya bisa di-serving ke masyarakat. Dan kami selalu begini, Mas. Misalnya saya diundang ke Probolinggo kemarin atau ke Cilacap kemarin. Mereka mengundang kami, bahkan ke Salatiga, mereka mengundang kami bar take over. Kami pakai resep kami tinggalkan resepnya, pakai aja Mas resepnya. Okay. Semua komposisi, jenis susu, rasio, pakai aja. Generous sekali. Toh kalau mereka laris, kami juga ikut seneng kan. Itu Dan tadi mereka semangat kan yang merawat ekosistemnya itu ya. Kalau ke Jogja ke Wombet aja, nah gitu-gitu kan ada timbal baliknya. Jadi kalau kami ke kedai kopi untuk bar take over, kami sudah sering ya mungkin tahun ini dari awal tahun tuh sudah kemana-mana Mas. Probolinggo, Cilacap, Magelang, Salatiga. Nah, itu tuh kami selalu tinggalkan resepnya. Silahkan dipakai. Dan mereka biasanya juga mengadaptasi ya? Mengadaptasi, ada yang ditambah susunya, ada yang dikurangi rasionya, ada yang kemarin di Jogja, mereka pakai resep sendiri, saya bawa resep sendiri, terus saya berikan masukan, oh ini harusnya resepnya diginikan agar espressonya nggak turun. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini komparasi aja, kalau di otomotif ada tuh orang-orang yang sangat puris. Jadi dia pengen sesuatu tuh ya seperti adanya. Oh, original ya? Sementara ini kan sangat adaptif kan? Iya. Sesuai kebutuhan Iya. atau material atau bahan yang ada di wilayah itu. Atau selera masyarakat di situ. Karena toh selera kan juga nggak bisa didebat juga kan? Betul. Orang cocoknya di mana kan itu Betul. hal yang orang bisa punya argumentasi masing-masing. Nah, kalau di kopi itu cair gitu aja ya? Mas Inu pernah ke itu nggak, apa namanya? Teki di Glodok. Teki belum. Kopi Teki yang pelopor kopi kopi tiam. Oke, menarik tuh. Ya Kayak kan sering lihat di sosmed aja orang lewat gitu. ya, Mas ini mungkin bisa coba di sana ya. Kalau kita mau melihat kultur kopi Indonesia 80 tahun yang lalu kan Itu seperti Teki itu. tuh. Ya, jadi minum kopi sama SKM dan sekarang yang dengan kultur minum kopi sambil makan bakmi. Ya, ya. Itu adalah kultur di mana waktu itu pola orang kerja, orang ngopi itu kan juga di mau nggak mau ada pengaruh dari orang-orang Chinese juga kan. Sama juga kalau kayak kita bicara kopi tiam yang di Singapura yang kopinya itu pakai mentega kan. Ya. Ternyata itu memang sarapan orang sana untuk mencukupi kebutuhan protein ditambah dengan roti panggang. Nah, kalau kita ngomongin ke kopi sekarang kan itu asimilasi ya toh. Misalnya kalau sekarang kita ngomong specialty coffee, espressonya kan dari Italia juga. Adjustment di sini juga berbeda dan hal-hal seperti itu tuh seharusnya tidak usah menjadi, kalau saya ya prinsipnya, sepanjang kamu bisa menghidupi diri dari kopi dan orang lain senang dengan kopimu, itu bagi saya sudah cukup. Kalau kita masih memaksakan standar yang terlalu ketat, toh kita juga
nanti Kesulitan sendiri ya? akan kesulitan sendiri karena kita mau tap in mengirimkan pesan ke orang-orang bahwa ayo menikmati kopi, itu saja susah sekali kan. Pasti stigmanya kopi itu pahit atau kopi bikin asam lambung, padahal itu sudah bisa kita dibang dengan fakta medis atau fakta-fakta yang ada, Mas Inu. Jadi saya malah berterima kasih dengan Kopi Tuku, kopi susu gula aren. Dia bisa bikin kopi semasif itu, dan itu kan entry point kopi orang yang sebelumnya nggak tahu. Oh, kopi itu pahit ya? Oh, di Kopi Tuku manis. Oh, akhirnya kita bisa step selanjutnya kan. Tapi sekarang lagi rame tuh, seminggu terakhir soal kopi gula aren yang katanya mengganggu dan kayak jadi tiket menuju rumah sakit cuci darah dan sebagainya. Meskipun sekarang dilawan lagi kan, mau sesering apa kau minum kopi? Iya, betul. Bagaimana?